awal tahun 2000-an, Indra Bekti dan Boy FBI sebenarnya sudah cukup menjejakkan nama. Mereka sempat memiliki album, tapi Bekti sendiri makin sibuk dengan berbagai acara dan kesempatan lain. Boybandnya tak berumur lama, sementara Bekti sudah mulai menjadi penyiar radio dan berkali-kali main film. Kayak ada yang ngajak ngomong saya. Catatan film Bekti jika dihitung hingga tahun 2012 misalnya cukup menarik. Gua digigit anak king kong. Ia pertama main dalam 5 Sehat 4 Sempurna di tahun 2002, menyusul Cinta 24 Karat di tahun berikutnya. Tahun 2005 dan 2008 juga ada masing-masing satu judul film dimainkan. Tapi yang paling banyak tahun 2009 ketika Bekti bermain di 2 film plus 1 film animasi Indonesia sebagai penyuluh suara. Tetapi jalan karir paling menonjol dan mengantarkan Bekti untuk eksis di tahun-tahun berikutnya adalah ketika di tahun 2003 ia membawakan acara Ceriwis di Trans TV bersama Indri Barens. Pada inilah Bekti banyak belajar. Parto sama Tendi ya awal-awal dulu kayak apa Tendi ya lumayan kayak di neraka sih sebenarnya. Kenapa sih begitu ngomongnya? Ya biar kayak dia. Dia biasa aja deh, lu gak pas dong, gimana sih lu? Aku sama Indi kan beda karakter, terus kemudian kita masih kaget kan belum kenal satu sama lain seperti apa gitu. Sampai akhirnya mau diganti gitu. Pertama kali ketemu Indra Bekti itu ketika saya masih di BDI Broadcast Design Indonesia, saya pegang divisi artis manajemen di situ. Dia masih baru jadi host program Ceriwis. Gitu dia masih adaptasi dengan Indri Barens. Saya ingat honornya masih di bawah 1 juta. Stres buat Bekti. Mana? Mari masuk. Bekti tak akan lupa, Ceriwis menjadi jalan terbaik untuk impian-impian lain. Cita-cita menjadi artis yang laris dimulai dari sini. Jadi bener-bener langsung, waduh fenomenal. Kita tuh malah kita berdua tuh nggak nyangka kalau kita emang sefenomenal itu ya gitu ya. Orang yang nggak mudah mengeluh, selalu nerima, selalu rajin kerja, dia dibayar berapapun mau, dia nggak pernah nanya dia dibayar berapa kerjaannya. Pertama kali naik bisnis kelas pesawat itu dia terharu gitu. Ya ampun nih, akhirnya gue bisa di bisnis kelas gitu. Hebat lu Nda, dia bilang gitu. Memang tak semua hal dalam hidup sejalan seiring. Tapi Bekti bersyukur ia bisa merasakan tempat-tempat terbaik dalam impian karirnya ketika kedua orang tuanya masih juga bisa melihat hal itu. Hanya Bekti sempat terpukul ketika ibunya meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan tunggal. Saat itu Syafrida, ibunda Bekti, berboncengan dengan sang ayah. Mereka kena kecelakaan, kayaknya kecelakaan tunggal sepertinya ya. Malam. Malam Pak. Benar sini rumah Pak Ruji? Benar sekali Pak. Ya. Ada apa ya Pak ya? Mau ngabarin Pak Ruji kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Jadi setelah dioperasi seminggu kemudian mama meninggal. Buat mama, ya mama kenapa begitu cepat harus tinggalin adik gitu. Adik mau minta maaf kalau misalnya adik masih banyak kekurangan-kekurangan pada saat mungkin untuk mama masih hidup.
ada masa-masa kehilangan, tapi juga ada fase menemukan orang tua yang lain. Satu ketika, Bekti begitu dekat hingga menjadi seperti keluarga sendiri dengan keluarga pengusaha otomotif terkenal Subronto Laras. Bermula dari pertemanan dengan Putri Subronto, Bekti kemudian dekat dengan seluruh keluarganya. Udahlah, kenapa lo nggak di sini aja sih gitu? Itu kamar kakak gue kosong gitu kan, jadi lo bisa pakai gitu. Jadi emang udah kayak rumah sendiri. Dulu almarhumah ibu saya juga kan orang yang seneng ngobrol. Dia mungkin sebenarnya juga membutuhkan figur seorang ibu. Dia bisa cerita apa aja sih gitu. Apa ya, rasa sayang sama Bekti sayang udah kayak adik sih. Jangan salah, dulu kita juga sering berantem. Nah, untuk Singapura tuh dia buang duit, isinya $2.000. Aku mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau tanpa prakarsa dari Nace, terus keluarga Subronto Laras, Mama Emi gitu ya, mungkin aku nggak bisa sebesar seperti ini gitu. Tahun 2007 lalu, Bekti juga kehilangan orang tua keduanya, Herlia Emi Yani, istri pengusaha Subronto Laras yang dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Ini papaku namanya Aruji Prianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duka kehilangan seorang yang dicintai juga meledakkan dada Bekti pada 2015 lalu. Sang ayah, Aruji, meninggal karena penyakit jantung. Adek cuma bisa berdoa sekarang sebelum mama sama papa sekarang udah ketemu. Adek hanya bisa doain papa mama. Posisinya waktu itu aku udah punya pasangan, udah punya pacar lah ya gitu.